Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baik, dalam keadaan sehat semua kan? Yang menjadi mata pelajaran kita pada hari ini sesuai dengan RPP, kita akan masuk hari ini pertemuan kedua. Jadi sebelum kita masuk pada materinya, Ibu akan mengabsensi dulu. Yang pertama, Carmila Pasaribu hadir. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Yang kedua, Engrati Simamura. Hadir, Bu. Ketiga, Setia Yarni Baruwu. Hadir, Bu. Oke, jadi semuanya hadir ya. Alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sesuai tadi yang Ibu bilang, kita akan masuk pada hari ini tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Baik, Ibu akan membagikan layar, jadi diperhatikan baik-baik ya. Yaitu faktor-faktor pembentukan integrasi nasional. Dalam materi ini nanti Ibu akan menggunakan model pembelajaran yaitu Project Based Learning. Jadi pasti kalian bertanya-tanyakan apa itu Bu Project Based Learning? Jadi di Project Based Learning ini kalian harus lebih aktif, dimana kalian lebih banyak tugasnya dan kalian harus bisa mampu membuat sebuah proyek atau hasil proyek, dimana nanti hasil proyek ini Ibu akan berikan tugas, kalian harus bisa menyelesaikan dan menghasilkan sebuah proyek. Dari materi kita hari ini itu tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai di sini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian integrasi nasional. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan apa saja faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Yang ketiga, siswa mampu memahami faktor-faktor pembentuk dan penghambat integrasi nasional. Jadi maksudnya ini kalian harus bisa memahami dan membedakan apa saja pembentuk dan penghambat integrasi nasional. Yang keempat, siswa mampu memahami apa saja ancaman dalam integrasi nasional. Jadi ini adalah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Adapun capaian pembelajaran yang harus kita capai dalam materi ini yaitu peserta didik mampu membuat proyek. Jadi sesuai mode pembelajaran yang Ibu bilang tadi, yaitu menggunakan project based learning. Jadi ini tugasnya atau capaian belajar kalian yang harus kalian capai itu membuat sebuah proyek berupa video yang dimana dalam video tersebut mampu menjelaskan salah satu contoh ancaman integrasi nasional. Jadi itu adalah capaian belajar yang harus kita capai dalam pembelajaran ini. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasannya, yaitu pengertian integrasi nasional. Kalian pasti mendengar apa itu integrasi nasional. Jadi di sini Ibu akan meminta pendapat kalian bagaimana pengertian integrasi nasional ini. Bagaimana pendapat Carmila di situ? Menurut pendapat saya, integrasi nasional merupakan konsep penting yang perlu dipahami oleh semua warga heterogen. Jadi, integrasi nasional adalah proses persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan tersebut meliputi suku, budaya, bahasa, ras, agama, dan faktor kebangsaan lainnya. Itu Bu pendapat dari saya. Jadi benar sekali ya dari pendapat teman kalian, di mana pengertian integrasi nasional ini adalah proses penyatuan atau asimilasi bangsa-bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi di sini integrasi nasional ini itu proses penyatuan dari beberapa atau dalam suatu wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan. Jadi pengertiannya itu
proses penyatuan atau asimilasi bangsa-bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang berikutnya itu kita masuk pada faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, rasa senasib dan seperjuangan. Rasa senasib dan seperjuangan ini berkaitan dengan sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia dari dulu hingga sekarang, di mana Indonesia ini juga pernah dijajah, sehingga rasa senasib dan seperjuangan itu bisa membentuk integrasi nasional ini. Yang kedua, rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air ini berdasarkan pada ideologi nasional Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Sehingga rasa cinta tanah air itu akan sendirinya tumbuh dalam diri masyarakat, sehingga terbentuk integrasi nasional. Rasa ingin bersatu. Rasa ingin bersatu ini telah tertera dalam Sumpah Pemuda, yang dimana para pemuda bersatu. Yang keempat, antisipasi dari ancaman atau negara lain. Antisipasi ini juga bisa membentuk integrasi nasional, karena jika adanya suatu ancaman dari luar, pasti adanya rasa di mana orang-orang akan bersatu untuk bisa melawan atau mewaspadai ancaman dari luar tersebut. Jadi bisa menjadi pembentuk integrasi nasional. Yang kelima itu budaya gotong royong. Kalau budaya gotong royong ini sudah tidak asing lagi ya, karena di Indonesia ini sudah ada budaya gotong royong sudah zaman dulu. Yang keenam, wujud ideologi nasional. Jadi wujud ideologi nasional ini di mana setiap masyarakat saling bergandengan tangan satu sama lain sehingga membentuk integrasi nasional. Dan ini adalah faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Kalau ada faktor pembentuk, pasti ada namanya itu faktor penghambat. Jadi faktor-faktor penghambat integrasional ini terbagi menjadi 4. Faktor penghambat pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Ini maksudnya karena Indonesia terdiri dari perbedaan, beda agama, beda ras, beda suku. Jadi karena kurangnya sifat atau kurang menghargai satu sama lain karena perbedaan tersebut, itu bisa menjadi penghambat dalam integrasi nasional ini. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Maksudnya ini lebih mementingkan diri sendiri, lebih egois, atau lebih memilih bahwa sukunya lebih bagus, daerahnya lebih baik dari yang lain. Jadi ini adalah kurangnya toleransi juga bisa menghambat integrasi nasional. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman atau gangguan luar. Jadi kurangnya kesadaran ini maksudnya masih belum tumbuh atau kesadaran masyarakat tentang ancaman dari gangguan luar masih rendah sehingga menghambat integrasi nasional. Yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpaan dan ketidakmerataannya pembangunan. Ini bisa terjadi karena kita sering melihat bahwa pembangunan di kota lebih maju dibanding dengan desa. Sehingga karena kurang merata ini pasti adanya rasa kenapa sih di kota harus lebih rata pembangunannya begini. Sehingga karena rasa tersebut bisa menghambat juga integrasi nasional. Jadi ini adalah faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Sebelum Ibu masuk di tugasnya, jika ada pertanyaan dari penjelasan Ibu, dipersilakan. Izin saya ingin bertanya, Bu. Iya, yang gratis, silakan. Yang menjadi pertanyaan saya yaitu, apa yang menjadi manfaat penerapan integrasi nasional? Itu aja. Oke, pertanyaannya bagus ya. Apa manfaat dari penerapan integrasi nasional ini? Baik, yang pertama sekali itu menumbuhkan rasa kesetiaan nasional. Karena adanya saling memahami, jadi mereka bisa menemukan rasa nasionalisme dalam diri masing-masing. Yang kedua, saling menghargai. Jika karena sudah saling menyatu, sehingga rasa menghargai itu akan timbul dengan sendirinya. Yang kedua,
menumbuhkan rasa cinta tanah air. Karena rasa nasionalisme yang tinggi tadi, maka dia akan mencintai negara Indonesia. Yang keempat yaitu menumbuhkan rasa tegang rasa, toleransi, gotong royong, saling bekerja sama. Itu aja menurut Ibu tentang manfaat penerapan integrasi nasional ini. Apa tidak ada pertanyaan lain? Tidak, Bu. Oke, Ibu rasa sudah jelas ya, karena tidak ada pertanyaan. Jadi Ibu akan masuk pada faktor tugasnya atau proyek kalian yang harus kalian kerjakan ya. Baik, Bu. Ketentuan proyek kelompok. Jadi dalam ketentuan ini, Ibu buat 4 ketentuan. Yang pertama, satu kelompok terdiri dari 2 orang. Kelompoknya nanti bisa dipilih sendiri ya, disesuaikan dengan temannya atau teman sebangku atau teman yang bisa kalian ajak untuk bekerja sama. Yang penting satu kelompok 2 orang. Tugasnya yaitu membuat video di mana dalam video tersebut dapat menjelaskan ancaman terhadap integrasi nasional di bidang sosial budaya. Maksudnya ini kan ada berbagai macam ancaman terhadap integrasi nasional ini. Jadi kalian ambil salah satu contoh di mana contoh tersebut menjadi ancaman terhadap integrasi nasional di bidang sosial budaya. Dalam bentuk video ya dijelaskannya. Yang kedua, mencari contoh apa saja yang menjadi penghambat integrasi nasional ini di lingkungan sekolah dan masyarakat. Dalam videonya, batas waktu penyerahan video 2 minggu dari sekarang ya. Nanti diupload di WA group. Dan sedangkan untuk mencari hambatan integrasi nasional di lingkungan sekolah dan masyarakat, kalian harus mempresentasikannya minggu depan di depan kelas ya. 2 orang harus bisa menjelaskan apa aja ancaman tersebut, hambatan tersebut, bagaimana biar hambatan tersebut bisa terjadi. Jadi sekian dari tugasnya. Ini aja tugas kelompoknya. Apa masih ada pertanyaan tentang tugas kita? Tidak, Bu. Sudah jelas, Bu. Oke, karena udah jelas, nanti tugasnya dikerjakannya sampai jumpa minggu depan. Jadi ini adalah kita akhiri mata pelajaran hari ini. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih, Bu.